Menunya, aku mengenal itu. Pemerintah pusat resmi memberlakukan opsen PKB dan BBNKB mulai 5 Januari 2025 kemarin. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Kepala Samsat Ogan Komering Ulu Humaniora Basili Basmak menyampaikan bahwa aturan itu bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah dan mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan ini secara penuh dimulai pada tanggal 6 Januari kemarin. Untuk pajak kendaraan roda 2 yang dibayarkan tepat waktu akan menerima insentif sebesar 10% dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta 25% untuk BBNKB kendaraan baru. Kemudian pajak progresif dan balik nama kendaraan kedua dihapuskan. Hal itu memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan bekas untuk melakukan balik nama tanpa dikenakan biaya. Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini sudah diberlakukan terhitung tanggal 5 Januari kemarin di hari Sabtu. Tetapi pelaksanaan secara full time itu dilaksanakan di tanggal 6 Januari kemarin di hari Senin. Ini sudah berjalan di mana opsen PKB 66% itu ketika dihitung pajak kendaraannya akan mengalami kenaikan. Tapi alhamdulillah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan insentif sebesar 10% untuk PKB. Jadi ketika masyarakat membayar pajak itu otomatis akan diberikan insentif 10%. Tetapi untuk pajak yang hidup, bukan pajak yang terhutang. Jadi kalau dia misalnya pajaknya sudah memang masa pajaknya dan akan dibayarkan, itu kita berikan insentif 10% dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk PKB-nya. BBNKB-nya diberikan insentif 25% untuk kendaraan baru. Nah, kemudian kita juga sudah menghapuskan pajak progresif dan pajak BBN2. Jadi tidak ada lagi mulai tahun 2025 ini BBN2. Jadi kendaraan second itu segera balikan nama, tidak ada lagi bea balik namanya. Sudah dinolkan otomatis karena pemberlakuan undang-undang tersebut berdampak kepada penghapusan BBNKB 2 dan pajak progresif. Dengan pemberlakuan ini berpengaruh dengan target kita? Otomatis akan mengalami kenaikan karena kita ada opsi 66% yang dibagikan kepada pemerintah daerah kabupaten. Itu akan mengalami kenaikan dan kita berharap sinergitas antara Pemprov dan Pemkab terhadap pelaksanaan undang-undang ini bisa berjalan dengan baik sehingga target kita bisa naik dan pembangunan di pemerintah daerah Kabupaten Oku bisa maksimal karena ada uang yang cukup besar bisa masuk kepada pemerintah Kabupaten Oku. Dengan memberlakukan opsen pajak 66%, pemerintah kabupaten diharapkan mendapatkan tambahan pendapatan signifikan yang akan mendukung pembangunan di daerah. Ari Pranika, PAL TV. Lepas balik